Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang mini project kami tentang database apotek. Sebelum kami masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Stanley Leonardi dengan NIM 0902-128-2328-042 dan rekan saya. Saya Nabila Etalita dengan NIM 09021382328158 dan rekan saya. Saya Muhammad Azhar Ferdiwan dengan NIM 09021382328152. Saya Muhammad Raka Birama dengan NIM 09021282328090. Oke, kita masuk ke latar belakang. Latar belakangnya itu adalah base data adalah kumpulan data untuk organisasi untuk meminimalkan redundansi, mendukung efisiensi, dan memastikan integritas informasi. Dalam operasional apotek, sistem basis data memegang peran penting untuk mengelola stok obat, data pasien, dan riwayat transaksi secara akurat dan real-time. Tanpa sistem ini, pencatatan manual dapat menyebabkan kesalahan, keterlambatan, dan kurang transparansi. Dengan perancangan basis data yang baik, akses informasi menjadi cepat, mendukung layanan pelanggan, serta membantu analisis data untuk pengambilan keputusan strategis. Sistem ini menjadi kebutuhan esensial untuk efisiensi dan peningkatan kualitas layanan apotek. Lalu yang selanjutnya itu ada perancangan basis data yang terdiri dari yang pertama itu spesifikasi table, yang kedua ada ERD, yang ketiga ada relasi antar table. Oke, kita masuk yang ke pertama itu spesifikasi table, yaitu ada table konsumen. Di sini kita membuat table konsumen dengan sintak create table konsumen, ID konsumen dengan tipe data INT sebagai primary key, nama dengan tipe data varchar not null, lalu alamat dengan tipe data varchar. Lalu yang selanjutnya itu kita membuat tabel pegawai dengan sintak create table pegawai dengan atribut ID pegawai, tipe data INT sebagai primary key, nama pegawai dengan tipe data varchar not null, lalu umur pegawai dengan tipe data INT, gaji dengan tipe data desimal, dan jabatan dengan tipe data varchar. Lalu selanjutnya itu kita membuat tabel obat dengan sintak create table obat dengan atribut ID obat sebagai tipe data INT, primary key, lalu nama obat dengan tipe data varchar not null, lalu jenis dengan tipe data varchar, dan stok dengan tipe data INT. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Raka. Oke, berikut spesifikasi tabel pesan dengan sintaks create table pesan dengan atribut ID pesan dengan tipe data INT sebagai primary key, kemudian ID konsumen dengan tipe data INT, kemudian jumlah dengan tipe data INT, kemudian ada biaya dengan tipe data desimal, kemudian variant key ID konsumen reference dari tabel konsumen. Oke, selanjutnya ada IRD dari apotik. Di sini ada konsumen dengan atribut ID konsumen sebagai primary key, kemudian ada alamat, ada nama, kemudian ada pesan dengan ID pesan sebagai primary key, kemudian ada biaya dan jumlah, kemudian ada pegawai dengan atribut nama pegawai, ID pegawai sebagai primary key, umur pegawai, gaji, dan jabatan. Kemudian yang terakhir ada obat dengan atribut stok, jenis, ID obat, dan nama obat. Kemudian ada relasi antar table. Yang pertama, konsumen ke pesan. Relasi one to many. Setiap konsumen dapat melakukan banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya berasal dari satu konsumen. Kemudian ada pesan ke obat. Relasinya many to many diimplementasikan dengan table pesan obat. Satu pesan bisa berisi beberapa obat dan satu obat bisa dipesan dalam beberapa pesanan. Kemudian ada pegawai ke pesan. Relasinya many to many diimplementasikan dengan tabel pegawai pesan. Satu pegawai bisa mengelola beberapa pesanan dan satu pesanan bisa dikelola oleh beberapa pegawai. Kemudian yang terakhir ada pegawai ke obat. Relasinya one to many. Melalui tabel mengelola obat, satu pegawai mengelola banyak obat, tetapi setiap obat hanya memiliki satu pegawai yang mengelolanya. Kemudian ada view, pembuatan view. View daftar obat kadaluarsa dengan sintaks create view, view obat kadaluarsa as select ID obat, nama obat, stok, tanggal kadaluarsa, form obat, where tanggal kadaluarsa kurang dari card date.
yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi monitoring, mempermudah apotek dalam memantau obat yang telah melewati tanggal kadaluarsa, dan mengurangi risiko kesalahan, menghindari penggunaan obat kadaluarsa dalam penjualan. Selanjutnya, kemudian ada view prediksi stok kritis dengan sintaks create view stock kritis as select ID obat, nama obat, stock from obat, where stok kurang dari 10, yang berfungsi untuk mendukung perencanaan stok, memberikan informasi mengenai obat dengan stok rendah agar dapat segera dilakukan pemesanan, dan mencegah kekosongan stok, menghindari situasi di mana apotek kehabisan obat yang dibutuhkan. Kemudian ada view daftar pesanan dengan total biaya dengan sintaks create view pesanan biaya as select p.id pesan, k.nama, p.jumlah, p.biaya, p.jumlah kali p.biaya, s total biaya from pesan, p join konsumen, k on p.id konsumen sama dengan k.id konsumen, yang berfungsi untuk menyederhanakan perhitungan biaya, menghitung total biaya secara otomatis untuk setiap pesanan. Analisis keuangan, mempermudah laporan keuangan dan menganalisisnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nabila Ayu. Baiklah. Pembuatan view untuk total biaya pesanan konsumen dengan sintaks create view total biaya as select p.id konsumen dengan operasi sum p.biaya as total biaya from tabel pesan p lalu group by p.id konsumen dengan manfaat dan tujuan yaitu menyediakan ringkasan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen, membantu menganalisis pembelian konsumen. Lanjut. Baiklah, selanjutnya adalah privilege dan roles. Dalam database apotek, di mana keterkaitan antara setiap role membentuk sistem yang terintegrasi, di mana setiap individu memiliki kontribusi unik, namun saling mendukung dalam mencapai tujuan utama. Berikut ini contoh implementasi SQL untuk pembuatan roles dan privilege. Pada pembuatan role, kita akan membuat role untuk setiap individu, yaitu administrator sistem, apoteker, asisten apoteker, kasir, manajer gudang, dan kepala cabang. Lanjut. Selanjutnya, implementasi SQL privilege untuk setiap roles. Yang pertama adalah privilege untuk administrator sistem. Dengan sintaks grant all privilege pada database apotek dengan roles administrator sistem localhost. Selanjutnya ada grant create user drop on pada roles administrator sistem localhost. Yang kedua adalah privilege untuk apoteker. Grant select insert update on database apotek pegawai pada roles apoteker.localhost. Grant select apotek konsumen to roles apoteker localhost dan grant select on database apotek obat to apoteker localhost. Yang ketiga yaitu privilege untuk asisten apoteker dengan sintaks grant insert update pada database obat pada database apotek.obat pada roles asisten apoteker localhost, grant select on apotek pesan pada roles asisten apoteker localhost. Yang kedua adalah privilege untuk kasir, grant insert pada database apotek.pesan pada roles kasir localhost, grant select on apotek.obat pada roles kasir.localhost, grant select on apotek konsumen pada roles kasir localhost. Selanjutnya adalah privilege untuk manajer gudang dengan sintaks grant select insert update obat pada roles manajer gudang, grant select insert apotek pesan pada roles manajer gudang localhost, grant select on apotek konsumen pada roles manajer gudang. Dan yang selanjutnya adalah privilege untuk kepala cabang dengan sintaks grant select on apotek itu kepala cabang localhost, grant create view on apotek pada roles kepala cabang localhost. Lanjut. Dan yang terakhir yaitu pembuatan pengguna. Pertama-tama, sintaksnya yaitu create user admin system localhost dengan melakukan identify password, yaitu
rahasia 123. Yang kedua, create user dr_aptaker localhost dengan kata sandi yaitu identify by obat 456. Selanjutnya, grant all privilege on roles admin system localhost with grant option. Grant select insert update on database apotek pada roles dr_aptaker localhost. Lanjut. Selanjutnya adalah query utama dalam database apotek. Rancangan query utama memiliki fungsi untuk mendefinisikan dan merancang query yang diperlukan dalam sistem basis data. Rancangan query utama terdiri dari penggunaan aljabar relasional dan implementasinya dalam SQL untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi data yang tersimpan dalam database. Berikut ini 5 query yang terdiri dari SQL yang relevan dengan kebutuhan sistem dalam database apotek. Yang pertama yaitu menampilkan obat yang sering terjual. Dengan sintaks select ID obat, nama obat, lalu dilakukan operasi sum as total jual from tabel obat dan dilakukan left join pada tabel pesan dengan kolom ID obat sama dengan ID obat dan dilakukan group by ID obat, nama obat, order by, total jual, dan descending. Baiklah, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Azza Ferdiwan. Oke, akan saya lanjutkan, yaitu nomor menampilkan konsumen yang membeli obat tertentu. Sintaks SQL-nya yaitu select k.name from pesan P, join konsumen k on p.id konsumen sama dengan k.id konsumen, where v.id obat sama dengan 1. Untuk yang selanjutnya yaitu menampilkan total penjualan obat per kategori. Sintaks SQL-nya yaitu select 0.kategori sum v.harga kali v.jumlah s total penjualan from pesan P. Join obat O on p.id obat sama dengan o.id obat. Group by o.kategori, order by total penjualan descendant. Boleh di slide untuk selanjutnya, yaitu nomor 4 menampilkan obat di bawah ambang batas minimal. Sintaks SQL-nya yaitu select ID obat, nama, stok minimal from obat, where stok kurang dari stok minimal, order by stok descendant. Selanjutnya nomor 5 yaitu menampilkan riwayat pembelian konsumen dalam 1 bulan terakhir. Sintaks SQL-nya yaitu select k.nama, p.id pesan, p.tanggal pesan, o.nama s nama obat, p jumlah from pesan P. Join konsumen K on p.id konsumen sama dengan k.id konsumen. Join obat O on p.id obat sama dengan o.id obat. Selanjutnya where v.tanggal pesan lebih sama dengan current date kurang interval 30 days. Order by k.nama p.tanggal pesan. Boleh di slide selanjutnya. Untuk kesimpulannya yaitu perancangan sistem basis data apotek mencakup peningkatan efisiensi operasional melalui sistem terintegrasi yang mendukung proses apotek, mulai dari pendaftaran pasien hingga pelaporan keuangan secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, layanan pelanggan menjadi lebih baik karena data pasien dan riwayat pembelian yang lengkapnya. Mempermudah pemberian rekomendasi obat serta informasi penggunaannya. Manajemen stok juga lebih optimal dengan monitoring stok kritis dan obat kadaluarsa, sehingga apotek dapat merencanakan pembelian secara efektif dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Boleh slide selanjutnya. Buat sarannya yaitu untuk meningkatkan sistem operasi apotek dapat menerapkan autentikasi 2 faktor dan audit log untuk memperkuat keamanan, terutama pada data pasien antarmuka pengguna perlu dibuat lebih efektif dan responsif untuk akses lintas perangkat, memudahkan staf non-teknis integrasi dengan sistem lain seperti HIS atau AMR.
akan memaksimalkan sinkronasi data pasien dan resep. Pemeliharaan sistem pengembangan fitur prediksi kebutuhan obat, serta pelatihan staf secara berkala penting juga untuk memastikan sistem tetap relevan dan optimal. Prosedur backup dan pemulihan data juga harus rutin dilakukan dan teruji untuk menjaga keamanan data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekian untuk presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.